Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Aduh, ada gangguan. Banyak mitra yang nggak bisa connect ke Facebook. Jadi terpaksa kita koneksi ulang biar semua Soulmila bisa ikut gabung dan denger inspirasi story daripada David ini. Sayang sekali. Baik, kalau misalnya ada yang tadi belum isi link absen, boleh dong diisi di kolom komentarnya. Sudah disediakan link untuk absennya, diketik namanya, diisi, karena di akhir acara ada 3 hadiah spesial giveaway dan itu akan diundi di akhir acara ngemil ini. Pastikan Bapak dan Ibu Soulmila semua menjadi salah satu pemenangnya. Oke, tadi kita udah panggil Pak David. Sekarang kita panggil lagi Pak David untuk cerita, karena sebagian besar tadi Soulmila juga terputus dan tidak bisa bergabung. Sayang banget, tadi beberapa poin yang sudah disampaikan Pak David ini cukup menarik dan juga jadi sebuah poin-poin yang bisa dijadikan inspirasi kita. Oke, Soulmila, tentunya beliau ini nggak asing lah. Di setiap Milagros Celebrate Day ini, beliau ini muncul selalu dengan si kembar yang cantik. Ada Vanka, ada Vinka, dan kedua gadis cilik ini nggak pernah absen ketika papanya tampil sebagai manajer qualified, dan beliau ini selalu konsisten ada di Milagros Celebrate Day. Baik, Soulmila, sudah waktunya kita panggil Pak David. Pak David sudah siap? Oke. Halo Pak David. Maaf. Halo Bu Tia. Iya, nggak apa-apa. Baik, Pak David, tadi banyak mitra yang nggak bisa join, nggak bisa komen. Akhirnya kita ulang lagi. Ada problem sedikit, sudah diselesaikan. Mudah-mudahan ini sampai terakhir selesai. Ini lancar, Pak. Amin Bu Tia. Baik Pak, kalau diizinkan, Bapak boleh dong sharing tadi poin-poin yang strategi Bapak ini yang tadi sudah saya tulis. Ini karena luar biasa menginspirasi dan belum tentu juga dilakukan oleh leader-leader atau masih belum dilakukan oleh leader-leader yang lain. Baik Pak, boleh di-sharing lagi. Yang kedua, yang tadi pandemi ini kan beda ya Pak, udah 2 tahun. Kita dulu berpikir pandemi ini selesai dalam 1 tahun. Kita masih nggak pernah terpikir untuk cari metode atau strategi baru di era pandemi. 1 tahun masih santai-santai, dampaknya masih belum terasa. Ternyata berlanjut terus sampai tahun ini. Artinya untuk beberapa orang ini adalah pukulan terbesar, apalagi mereka yang tidak bisa menyesuaikan dalam kondisi seperti ini. Mungkin beberapa Soulmila pun ada juga yang akhirnya menyerah, tumbang karena kendala ekonomi dan lain-lain halnya. Nah, inspirasi dari Bapak ini strategi-strateginya boleh dong Pak disampaikan lagi. Silakan Pak David. Ya, terima kasih Bu Tia atas waktunya malam ini. Terus salam sehat selalu buat kawan-kawan Soulmila semuanya pada malam hari ini. Sebetulnya strategi kawan-kawan leader di sini juga pasti banyak leader yang datang, masing-masing pada punya strategi juga. Cuman di sini saya ingin sharing apa sih yang saya lakukan di masa pandemi seperti ini. Karena sebelum masa pandemi itu kan kebanyakan waktu leader itu 70% di luar, 30% di rumah atau online. Tapi ketika pandemi terjadi, itu mendadak langsung berubah. 70% waktu kita sekarang ada di rumah, online, 30% waktu kita di luar. Nah, sebetulnya masalah adalah masalah. Cuman bagaimana cara kita menyikapinya. Ya, cara saya menyikapinya, yang pertama, ini adalah sebuah kesempatan buat saya pribadi yang sekarang 70% ada di rumah, itu untuk memfollow up mitra-mitra lama saya, Bu Tia, dan kawan-kawan. Yang pertama saya lakukan adalah follow up mereka, menanyakan kabarnya, say hello, dan lain sebagainya lah untuk member-member lama. Jadi ini kesempatan kita. Terus yang kedua, saya menunjukkan kegiatan saya sehari-hari. Ya, kegiatan saya sehari-hari itu misalkan kalau misalkan saya lagi nganter Milagros, saya foto.
saya share ke sosmed, ke Facebook, ke IG, ke grup. Terus ketika ngirim pakai Gojek juga saya foto. Ketika ada kawan-kawan yang datang untuk konsultasi, sharing juga saya foto. Biar apa sih? Biar mitra-mitra kita juga tahu kalau misalkan di masa pandemi gini leadernya masih ada, masih hidup. Ya, terus ini juga kesempatan buat saya pribadi untuk mengarahkan mitra-mitra untuk konsumsi Milagros. Inilah pentingnya, bagusnya Milagros untuk imun tubuh kita. Jadi saya sarankan, apalagi kan sekarang Milagros jual MTK ya, yang travel kit. Iya. Ya, satu dus itu isi 18. Jadi kalau misalkan sehari untuk terapi pagi, sore dan malam, berarti dalam waktu 1 minggu itu habis 1 dus. Jadi enak minumnya tinggal 1 botol, 1 botol, 1 botol. Terus juga saya belajar online. Ya, jujur ini pengalaman saya pribadi, saya cuma lulusan SMA. Selama ini saya nggak pernah punya IG, dulu nggak pernah punya IG. Tapi ketika pandemi terjadi, akhirnya saya buka IG. Jadi promo juga di IG, di Line, dan lain sebagainya. Jadi saya infokan kawan-kawan, ayo kita belajar online. Kalau misalkan nggak bisa, ayo kita belajar bareng. Terus juga saya mengarahkan kalau misalkan kawan-kawan yang masih bisa offline ketemu mitra, nerima mitranya datang ke rumah, ya terima lah. Bayangkan kalau misalkan ada mitra kita datang ke rumah kita, terus kita bilangnya, oh maaf, lagi pandemi, nggak bisa terima. Kan kasihan juga, betul nggak? Saya arahin mitra-mitra kalau datang untuk konsultasi, kalau nggak bisa ramean, coba misalkan sehari 5 orang, 5 orang, 5 orang, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak. Kalau 5 orang sehari juga kan, kalau 10 hari udah 50 orang. Sama, tapi waktunya memang agak lama. Gitu aja strateginya sih, Bu Tia. Jadi mana yang baik, ya. Mana yang baik silakan diambil, mana yang kurang silakan dimodifikasi buat kawan-kawan Solmila malam ini. Gitu. Baik, luar biasa ya. Tadi ternyata offline-nya masih jalan, karena memang offline ini juga jadi sarana ya. Banyak mitra yang memang tadi seperti Pak David bilang, di era pandemi ini kita kan ngedadak ya Pak ya. Kayak seperti shopping, akhirnya harus tiba-tiba belajar media sosial atau belajar secara online, meeting virtual dan lain-lain. Nah, mereka yang belum siap ini pun ternyata Pak David masih support dengan sistem offline-nya, di mana beliau ini masih tetap ada menjaga jarak ya Pak ya, tetap dibatasi dan lain-lain. Terus yang kedua adalah yang saya jadi catatan adalah seorang leader itu harus selalu menjadi inspirasi sebetulnya. Itu poinnya. Bahwa leadernya ini masih ada loh. Saya masih ada. Itu yang luar biasa Pak. Jadi Sandra bisa ngelihat kalau Bapak ini inspirasi juga. Masih ada bergerak di kondisi Bapak yang antar Milagrosnya atau bahkan kegiatan full setiap hari itu masih Bapak sharing. Ini luar biasa. Ya, karena kan ini bisnis duplikasi, Bu Tia. Betul. Jadi kegiatan Bapak bisa diduplikasi oleh para mitra-mitra ya Pak. Baik. Terus yang ketiga adalah amin, ini poin yang luar biasa adalah Pak David ini selalu memberikan informasi tentang produknya. Itu poinnya. Jadi tadi Bapak bilang saya memberikan informasi tentang pentingnya minum air Milagros, apalagi kondisi pandemi sekarang, virus dan lain-lain. Itu juga luar biasa Pak. Artinya itu dijadikan juga strategi ya Pak ya, konsisten memberikan informasi produk mungkin begitu ya Pak. Iya. Baik, Pak, Bapak ini terkenal sampai di head office. Kedengaran Pak suara saya? Sekarang sudah kedengar. Iya. Oke. Ya, jelas ya Pak? Jelas. Oke, Pak, dengar-dengar nih, Bapak ini di Sentul. Ini saya mau konfirmasi aja sama Bapak. Bapak ini mensupport mitra itu selalu maksimal, bahkan sampai Bapak ini berinvestasi membangun sebuah pendopo yang besar di daerah Sentul, dan ini pun jadi salah satu fasilitas untuk para mitranya Bapak. Nah, yang mau saya tanyakan dan juga mungkin ini ingin
diketahui Solmila, apa sih Pak yang menjadi motivasi Bapak mengeluarkan atau menginvestasikan sebuah pendopo itu untuk memfasilitasi mitra? Nah, dan apa motivasinya Bapak membangun itu? Boleh di-sharing Pak? Ya, makasih Bu Tia. Baik Pak. Sebetulnya, ya, oke. Ya, makasih Bu Tia atas waktunya. Betul, puji Tuhan, sekarang sudah 95% Villa Pendopo Milagrosnya selesai. Nah, kebetulan saya lagi ada di Pendopo nih, di Villa Pendopo Milagros belakang saya. Itu hasil dari Milagros. Sebetulnya apa sih yang buat saya nggak nyerah di Milagros dan mau berinvestasi di Pendopo ini, Bu Tia? Ya, Milagros itu sebetulnya hobi baru saya. Nah, kita bahasnya jangan langsung ke pendoponya. Kok saya nggak nyerah dulu nih, jalanin Milagros, kok mau berinvestasi? Ya, saya bilang Milagros itu adalah hobi baru saya. Karena kalau kita jalankan bisnis itu dengan hobi, itu pastinya jauh lebih enak dibandingkan kita jalankan bisnis itu terpaksa. Saya kasih contoh. Contoh, misalkan ada orang yang suka sekali main bulu tangkis. Dia kerja pagi, pulang sore, pulangnya macet, sampai rumah malam, capek. Tapi ketika dia mau istirahat, ada temen yang ngetok-ketok pintu, diajakin main bulu tangkis, pasti jawabannya, oke, siap main bulu tangkis. Kenapa? Karena dia udah hobi. Ya makanya saya bilang, yang pertama, jalanin hobinya dulu. Hobinya dirubah nih. Sebelum sukses, hobinya ganti ke hobi jalanin Milagros, demo Milagros, prospek Milagros, sharing Milagros. Nah, kalau misalkan pendopo, ya puji Tuhan, apa sih maksudnya saya berinvestasi di bangun pendopo? Yaitu untuk mensupport mitra, untuk memfasilitasi mitra-mitra saya agar bisa tetap jalan di Milagros, agar tetap bisa konsultasi, agar tetap bisa mengedifikasi leadernya. Kenapa? Karena ini cerita saya. Di saat pandemi itu saya sempat ada kejadian ketika lagi mau bikin seminar, itu dibubarin. Ya, kita dibubarin, bayangin, datang Satpol PP, datang Satgas. Bubar, harus bubar. Terus yang terakhir itu tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli itu saya sudah sold out tiket di Purbalingga sama Gunung Kidul. 150 tiket di Purbalingga. Ketika datang pas PPKM dimulai. Lalu Satgas bilang tidak diperbolehkan, yang punya tempat rumah makannya juga bilang tidak diperbolehkan. Bayangin, orang sudah pada datang, kita harus batalin acaranya, lalu kita harus balikin lagi uang tiketnya, Bu Tia. Ngejelasin, sambil ngejelasin. Nah, dari situ saya mikir, kalau misalkan kita nggak boleh bikin di acara di ruang tertutup, berarti kita boleh bikin acara di ruang terbuka. Akhirnya saya teringat lagi tuh, pendopo. Ya, kenapa? Karena saya sering roadshow, saya sering ketemu mitra-mitra di Jawa, itu pasti ketemunya di pendopo. Tahun 2018 itu saya pulang roadshow, saya bilang sama istri saya bilang, Say, kalau nanti punya uang, kita bangun pendopo, buat ketemu sama mitra-mitra, buat kumpul, ada tempatnya, jadi nggak gabung di rumah, saya bilang gitu. Waktu itu saya gambar, ada pendoponya, ada rumah karyawannya, ada halamannya, ada tempat buat hewannya, saya gambar. Nah, ini yang harus hati-hati, Bu. Ya, tahun 2018 saya pengen punya pendopo, terus saya gambar tahun 2021 itu kesampaian. Makanya hati-hati buat kawan konsol Mila semua, kalau misalkan punya impian yang tertulis dan detail, mudah-mudahan ada malaikat lewat ya. Ada malaikat lewat, dia dengar keinginan kita, lalu dia lapor sama Tuhan, lapor sama Allah, terus Allah atau Tuhan bilang, oke, bikin, kasih. Nah, itu kejadian, Bu Tia. Nah, itu loh, akhirnya 2021 saya bisa ngebangun impian saya untuk memfasilitasi dan mensupport mitra-mitra saya. Kalau motivasinya saya pengen jadi bukti sukses selanjutnya di Milagros. Nggak mau tahu, pokoknya mau hari ini, mau besok, mau bulan depan, mau 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, saya harus jadi bukti selanjutnya di Milagros. Kenapa? Karena Milagros kan perusahaan besar. Masa sedikit yang sukses? Harus ada sukses berikutnya.
Gitu. Kalau itu Luar biasa sekali. motivasinya. Ya, ya, ya. Pak, tadi Villa Pendopo Milagros. Ini berapa tahun Pak Ya. ngebangun? Dari sejak punya impian 2018, betul-betul proses membangun pendopo ini. Ada dukungan luar biasa, ada dukungan juga dari mitra, dan seberapa besar dukungan dari istri akhirnya mensupport juga, gimana Pak? Ya Istri pastinya dukungan dari istri, dari keluarga. Dari tahun 2018 tuh kalau misalkan ketemu mitra-mitra saya padahal baru punya impian, saya selalu bilang doain ya bisa bangun pendopo di Sentul, biar bisa nanti kawan-kawan kalau misal ada acara McD bisa nginep, bisa kumpul dulu sebelum acara McD, nggak usah nyewa hotel, saya bilang gitu. Jadi ya kalau pembangunannya sih kurang lebih kemarin 8 bulan, Bu. Saya pakai kontraktor 8 bulan. Nah, ini belum jadi semua sih, baru 95%, tapi sudah layak dihuni dan layak ditinggalin. Saya bisa lihat pendoponya Gitu. luar biasa Pak di belakang. Kapan-kapan saya harus ke sana. Ya, makasih Bu. Amin. Mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat kawan-kawan Soul Mila. Iya. Saya bisa, kawan-kawan juga harus bisa. Tentu. Luar biasanya Pak David ini ternyata memikirkan atau memprioritaskan mitra ini luar biasa ya. Sampai berpikir ya tadi dari kegagalan yang bikin acara offline, tiket yang jadi batal, akhirnya juga realisasi pendopo ini kan akhirnya menjadikan akses lebih lancar ya Pak untuk bertemu mitra, bikin acara, dan istilahnya yang paling penting adalah memotivasi terus mitra untuk tetap ada dan semangat di Milagros. Iya. Karena kan dan bentuk support itu macam-macam Bu ya. Ya. Ada orang bilang begini, support itu selalu disamakan dengan uang. Jadi kalau misalkan orang banyak kan ada mungkin beberapa orang berpikir kalau support mitra berarti uang. Itu kan tanda kutip. Sebetulnya kan kalau support menurut saya pribadi support mitra itu bisa berupa leader yang turun ke bawah. Turun membantu mitra-mitranya, datang ke tempat mitranya, bikin acara home sharing, dengar keluhan mitra, terus sharing, mendengarkan apa sih keluhan mereka, terus kita kasih solusinya. Itu kan bentuk dari support yang nggak perlu harus dengan uang fasilitas, dengan kita memberikan fasilitas, terus kita datengin mitra kita. Itu kan bentuk support yang tepat juga dilakukan. Gitu. Baik, jadi mensupport mitra itu juga salah satu inspirasi ya, dan jangka panjang sekali sampai nanti nginep mitranya, difasilitasi dan lain-lain. Cukup jelas nggak Pak suaranya? Sudah cukup jelas. Baik. Tadi baru awalnya. Ini saya kan di Milagros nih sering lihat lah video mulai dari liputan McD ya beberapa tahun terakhir. Ini Bapak nih selalu hadir dengan si kembar Vinka, selalu nggak pernah absen. Bahkan di offline kemarin pandemi kita bikin acara green screen launching dan McD, Bapak tetap bawa kedua putri yang gemesnya itu. Nah Pak, kenapa selalu bawa mereka? Sebesar apa energi atau yang jadi inspirasi Bapak selalu nggak pernah absen bawa si kembar ini? Ya, pertama si kembar itu harus tahu papanya kerja di Milagros tuh seperti apa. Terus istri saya juga harus tahu kalau misalkan saya kerja di Milagros tuh seperti apa. Saya harus ketemu orang, saya harus acara seperti ini, keluar kota dan lain sebagainya. Biar mereka paham dulu kerja papanya tuh seperti apa. Terus ya mereka adalah inspirasi saya. Istri, apalagi si kembar ya. Si kembar itu kalau saya boleh cerita, si kembar itu lahir kembar, terus prematur, harus dirawat di rumah sakit Bunda Menteng. Dulu saya punya rumah kecil, harus terjual. Saya punya mobil Kijang Bak juga harus kejual. Bahkan emas, cincin emas, apa segala macam itu kejual semua untuk biaya si kembar. Saya bahkan sampai tinggal di rumah mertua.
eh Apa? itu 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 yang buat saya pengen nunjukin bahwa ya dia harus diberikan yang terbaik, Bu. Dia harus ikut melihat seperti ini loh hasilnya gitu loh. Karena saya berjuang juga untuk si kembar gitu loh. Saya orangnya tertutup jadi jarang bisa terbuka untuk eh, ini untuk masalah pribadi. Cuman intinya ya pokoknya saya dulu si kembar itu prematur 7 bulan harus dirawat di Bunda Menteng, dirawat di rumah sakit, rumah kejual, mobil kejual, mas kawin kejual, harus tinggal di rumah mertua, ya kan, dagang bangkrut. Akhirnya ketemu Milagros ya, udah pilihannya cuma Milagros, nggak ada lagi. Dia anak Milagros. Dari kecil saya kasih Milagros. Saya ingat banget ya, waktu dia masih di inkubator, saya suka bawain botol spraynya, saya oles-oles ke tangan saya, terus saya doain, terus saya elus-elus ke kepalanya. Sampai sekarang dia selalu minum Milagros, jarang sakit. Ya pokoknya anak Milagros lah. Ya pokoknya anak Milagros lah. Iya, luar biasa sekali. Ya saya nunggu si kembar itu 8 tahun. Saya 8 tahun kosong baru ketemu si kembar. Luar biasa. Saya paham kenapa Vanka dan Vinka ini selalu hadir ada di Milagros. Bahkan kalau saya lihat istri dan bapak ya jadi ikonik ya Pak. Ada si kembar ini dan dua putri cantik ini juga Ya, yang sering main di pendopo juga. Saya ngeliat di Facebook bapak segala macam. Dan akhirnya kita tahu ya berbagai macam story latar belakang kita itu ternyata yang Bapak jadikan motivasi dan akhirnya Bapak ada di posisi sekarang dan nggak berhenti ternyata Soulmila. Tadi Pak David bilang adalah saya harus jadi salah satu juga yang ada di Milagros. Artinya para Soulmila ini juga ingin lah Pak banyak yang mau seperti Bapak bisa investasi dengan nilai yang luar biasa mungkin Pak. Itu dari Milagros semua Pak? Dana membangun saya nggak punya kerjaan lagi Bu. Milagros semua. Luar biasa. Ini para Soulmila pasti nggak punya kerjaan lagi, saya cuma Milagros aja. Pasti udah pengen banget bisa punya keinginan dan memprioritaskan mitra untuk dijadikan hal yang paling penting ternyata di dalam perjalanan Bapak di Milagros. Baik Pak. Gimana Bu? Gimana? Halo Pak. Ya, di sini Pak mitra ini ya, halo, pasti. Bu Tia. Suara saya kurang jelas ya Pak. Iya. Di sini kan pasti. Bisa diulang lagi Bu Tia? Halo. Iya Pak. Ya halo. Iya Pak. Di sini kan banyak mitra juga yang ingin lah bisa bangun pendopo. Baik dari sisi penghasilan dan lain-lain. Nah, ini bisa dijadikan target utamakah oleh Soulmila untuk juga mendukung mitra yang ada di bawahnya atau di saat ini yang dia sedang sedang motivasi, sedang dijadikan betul-betul. Halo Pak. Iya. Iya Pak. Boleh sharing? Iya, Bu Tia. Bagaimana sih biar mitra nih juga punya inspirasi yang sama, artinya punya motivasi atau target yang sama Bapak? Apakah harus kejar qualified-nya atau apanya sih sebetulnya yang dikejar paling dulu untuk dapat punya motivasi membuat sebuah fasilitas yang luar biasa untuk para mitra? Apa yang harus dikejar duluan nih Pak? Biar semangat nih. Seperti Bapak mensupport mitra di organisasi. Suaranya putus-putus Bu Tia.
Putus-putus ya. Bapak boleh share, Iya. Bapak boleh sharing bagaimana nih supaya mitra juga semangat seperti Bapak. Jangan Bapak jadi satu-satunya. Bapak tadi pengen jadi inspirasi kan, bagaimana cara mensupport mitra. Nah, boleh dong Bapak kasih semangat Bapak ini apa sih yang menurut Pak David bisa memotivasi Pak David untuk mensupport mitra? Tadi belum isi link absennya, boleh diisi link absennya. Karena ada... Sorry, tadi keputus, Bu. Iya, nggak apa-apa, Pak. Kita ingetin Solmila yang bergabung, ada dari Kebumen, dari mana-mana buat dengerin hari ini Pak David. Ya. Saya minta Solmila boleh link absen di kolom komentar, karena nanti di akhir acara Pak David ini, di acara ngemil bareng Pak David, sudah disiapkan 3 giveaway yang akan kita undi, dan Solmila bisa menyaksikan undiannya dan pastikan Solmila salah satu pemenangnya. Jadi tetap ada di ngemil bareng kita ya, sama Pak David terutama. Pak, tadi ini pertanyaannya, bagaimana sih mitra ini biar jadi semangat seperti Bapak? Kan Bapak nih cukup familiar dalam mensupport mitranya tuh konsisten, sampai hal-hal terkecil. Segala sesuatu yang mitra butuhkan, baik informasi dan apapun, Bapak itu sampai clear. Jadi selalu mensupportnya itu sampai selesai. Itu yang saya rasakan langsung di manajemen itu. Nah, ini apa sih Pak bisa semangat seperti itu dalam mensupport mitra? Apa hal yang bikin Bapak semangatnya? Oke. Ya, makasih Bu Tia. Kenapa sih saya supportnya seperti itu? Ya mungkin karena yang tadi saya bilang saya sudah hobi jalanin Milagros, terus saya jalankan Milagros itu sudah totalitas, Bu. Ya apa namanya, harapan saya juga buat kawan-kawan, kalau misalkan kawan-kawan Solmila terutama pada malam hari ini, ya harus yakin dulu sama Milagrosnya, harus percaya dulu sama Milagrosnya. Ya Milagros ini adalah jalan tol menurut saya. Jalan tol, kenapa saya bilang jalan tol? Ya saya selalu bilang jalan tol. Kenapa? Alasannya apa sih Pak bilang jalan tol di Milagros? Dulu waktu 6 tahun saya jalankan usaha Milagros, memulai usaha Milagros, itu mau kirim Milagros kemana-mana itu stokis belum ada, bukti belum ada, ya. Uh, mau ngapa-ngapain, mau bikin acara juga agak sulit. Tapi kalau sekarang lihat, ya stokis sudah ada di mana-mana. Terus bukti sukses sudah banyak, ya. Terus perusahaan juga sudah membuktikan bahwa ya Milagros adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang mampu bertahan kurang lebih sekarang sudah 9 tahun. Ya, inilah jalan tolnya. Kalau dulu 6 tahun yang lalu saya jalan itu masih pakai jalan desa ya, ada lobang, sulit segala macam. Nah sekarang itu udah diaspal, udah tinggal kita mau ngegas apa enggak gitu loh. Kita tinggal mau gas apa enggak. Nah saya dapat banyak dapat saya inget lah apa kata orang tua saya. Ya saya ini mudah-mudahan memotivasi kawan-kawan. Ya orang tua saya itu sangat luar biasa. Beliau masih ada dua-duanya. Papa saya itu usia 89 tahun, mama saya itu usia 86 tahun. Ya mereka itu nggak pernah marah ya. Saya nggak kuliah, dia nggak marah. Dia cuma dukung saya aja. Ya kata-katanya yang saya ingat seperti ini. Dari kecil sampai umur 20, belajar. Belajar yang rajin sampai pintar. Biar nggak gampang dibodohi. Biar nggak gampang ditipu orang. Belajar. Umur 20 sampai umur 30, kerja, cari pengalaman, kata orang tua saya. Mau kerja jadi supir, mau jadi sales, mau jadi kerja di pabrik, pokoknya kerja cari pengalaman. Umur 30 sampai 40, cari bisnis. Dagang. Sama kan, Milagros juga kan dagang. Ya kan kita menawarkan produk, menjual merah, menjual Milagros, dagang, pokoknya bisnis dia bilang gitu. Ketika usia 40 sampai 50,
pilih bisnis yang kita lakukan yang sudah memberikan hasil, yang sudah memberikan bukti. Nah, sekarang usia saya 43 tahun. Milagros sudah memberikan bukti. Saya cuma lulusan SMA. Tapi sekarang saya posisinya manajer. Lulusan SMA bisa jadi manajer di Milagros. Berarti kan Milagros sudah memberikan bukti. Kalau hasil, Milagros lihat hasilnya. Saya bisa kebangun rumah, saya bisa bangun ke pendopo, ya kan? Ya ini udah pilihan saya gitu loh. Nah, ketika umur 50 sampai dengan kita diberikan waktu di dunia ini sama yang kuasa di atas, nikmati hasilnya. Nah, itu kata-kata yang selalu saya pegang dari orang tua saya. Jadi nikmatinlah prosesnya, kawan-kawan Solmila. Ketika Anda turun membantu mensupport mitra Anda, bayangkan ketika Anda support mereka itu misalkan tukang gorengan, bisa kebeli mobil. Ketika mereka sulit menjalankan usaha Milagros, sampai bisa jalanin Milagros. Ketika mereka tukang sayur, bisa kebeli mobil. Nah, itu adalah inspirasi juga buat Anda. Jadi inspirasi itu bisa diambil dari atas, bisa diambil dari bawah, Bu Tia. Mungkin seperti itu, Bu Tia. Luar biasa, Pak David. Saya betul-betul baru kali ini saya berbicara sebetulnya sepanjang ini sama Pak David. Sebelumnya kita belum pernah komunikasi ya. Dan bagi saya pribadi banyak inspirasi juga. Mulai dari ternyata mimpinya untuk mewujudkan ikut atau ada di mimpinya seseorang itu ternyata juga buat Pak David ini jadi motivasi yang besar Solmila. Ini yang sedikit bikin saya merinding tadi ketika seorang petani bisa jadi beli mobil, ketika perjalanannya disupport full, dibimbing, dibantu segala macam, baik secara online dan offline oleh Pak David, akhirnya dia berhasil mewujudkan mimpinya. Dan beliau ada di bagian pencapaian mimpi itu saya paham kenapa Pak David ada di level manager qualified di Milagros. Dan tentu ya, saya masih belajar juga, Bu Tia. Tentu luar biasanya adalah di manajer di Milagros bisa sampai membangun pendopo ya Pak. Amin. Ya, berkat doa kawan-kawan semua juga. Baik, tadi juga disebutkan umur 30-40 tahun itu waktunya mencari bisnis, dan salah satunya menurut Pak David ini Milagros menjadi sebuah jalan tol untuk juga perjalanannya Pak David dengan dukungannya mitra. Wajar, mitra akan terus agresif, potensinya akan meninggi ya, memiliki leader seperti Bapak yang luar biasa mensupportnya. Jadi nggak tanggung-tanggung. Amin. Luar biasa Pak. Saya tadi Bapak ada di bagian mimpi banyak orang, itu yang bikin saya merinding malam ini. Luar biasa. Semoga Bapak selalu ada di bagian mimpi-mimpi para mitra ya Pak. Amin, Bu Tia. Pak David, yang terakhir nih Pak, nggak terasa nih sudah di penghujung sesi pertama, luar biasa sekali. Bapak, boleh Pak, apa sih Pak harapan untuk terutama mitra-mitra Bapak ini yang ada atau sekarang lagi dengerin Bapak nih? Apa sih harapan Bapak untuk para Solmila malam ini agar semakin semangat dan sukses seperti Bapak? Ya, harapan saya buat semua kawan-kawan Solmila di seluruh Nusantara yang sedang menonton acara Ngemil pada hari ini. Acara ini sangat bagus sekali di saat pandemik. Perusahaan mau buat acara seperti ini. Ya, harapan saya, Bapak Ibu, semua yang hadir pada malam hari ini, banyak pebisnis ya, banyak pebisnis yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ya, ada juga sedikit orang pebisnis yang mementingkan kepentingan bersama untuk lebih bermanfaat untuk orang banyak. Dan orang-orang yang sedikit itulah sebetulnya yang akan sukses di Milagros, Bapak sekalian. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut berinvestasi dan mensupport mitra Anda. Jadi harapan saya,
Anda semua pada malam hari ini termotivasi, Anda semua lebih semangat, Anda semua lebih yakin, Anda semua lebih percaya bahwa ini adalah pilihan kita, ini adalah jalan tol kita untuk meraih impian kita. Maju terus, pantang mundur. Maju terus, pantang mundur. Jadikanlah, pokoknya mitra itu aset kita. Mitra itu adalah aset kita. Jadi bagi Anda yang masih leader, Anda punya mitra, itulah aset Anda. Anda yang core leader, Anda punya mitra leader, itulah aset Anda. Bekerjalah kepada orang-orang yang satu visi, satu misi dengan Anda. Kita tidak bisa masakan orang karena kan ini bisnis manusia, ini bisnis orang, bukan produk saja. Jadi kerjasamalah dengan orang-orang yang bisa satu visi, satu misi, raih impiannya. Anda sudah berada di tempat yang tepat, perusahaan yang tepat, bisnis yang tepat. Seperti itu, Mbak Tia. Luar biasa, Pak David. Terima kasih, tapi Bapak nggak boleh kemana-mana dulu. Di sini di kolom komen banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi hanya akan dipilih 3 pertanyaan saja. Dan yang terpilih juga itu dapat giveaway ya. Nah, ini kita pilih pertanyaan. Lagi dipilih dulu. Siapa yang beruntung? Pertanyaannya nih pertanyaannya cukup lumayan banyak, jadi kita tunggu. Boleh Somila juga minum Milagros-nya kayak Pak David. Karena ternyata Pak David nggak hanya menjalankan bisnisnya, tapi beliau dan keluarganya, bahkan si kembar, ini juga dalam perjalanannya mereka ini bareng-bareng sama Milagros, bahkan dari kelahirannya ya Pak. Iya, betul. Baik. Pertanyaannya masih dipilih-pilih. Ada dari siapa ini? Ibu Tuti Setiawati. Pertanyaannya, selamat malam Pak David, salam kenal. Bagaimana dengan modal yang kecil bisa mensupport mitra? Dan apakah itu akan menambah aset juga? Bagaimana Pak David bisa menginspirasi timnya jadi tim yang luar biasa keren? Bu Tuti, salam kenal Bu Tuti Setiawati. Terima kasih buat pertanyaannya. Bagaimana dengan modal yang kecil bisa mensupport mitra? Sebetulnya kalau kita pelajari lebih detail lagi di Milagros, contoh satu botol Milagros itu biasa saya suka arahin seperti ini ke mitra-mitra. Satu botol Milagros kalau kita tuang ke botol spray jadi 10 ya. 10 itu berarti kalau dijual itu 15.000, berarti satu botol itu jadi 150.000 ya. Jadi buat kawan-kawan yang nggak punya modal ya, saya kadang suka kasih 2 botol Milagros, lalu saya suruh dia buat jadi spray, lalu jualin 15.000 per botolnya. Kalau misalkan 15.000 berarti kan 2 udah 300.000. Iya, dia udah bisa beli 1 dus Milagros. Sebetulnya bagaimana kita menyikapinya, masalah adalah masalah bagaimana kita menyikapinya. Bagaimana Pak David bisa menginspirasi timnya jadi tim yang luar biasa keren ini. Sebetulnya saya itu justru terinspirasi dari leader saya, juga dari mitra saya. Makanya saya selalu bilang di sini, supportlah mitra Anda. Datanglah ke mitra Anda, anggaplah keluarga, anggaplah saudara. Ya, ketika Anda mau support mitra Anda secara full, totalitas, Anda dengar keluhan mereka, Anda jalan bareng mereka. Ya, bayangin, saya punya tukang gorengan di Lumajang. Waktu pertama saya datang ke Lumajang itu lagi bantu demo, itu ada satu orang di pintu itu bilang, ini mah tampang penipu, bayangin. Ya, manajer datang ke Lumajang, acara home sharing dikatain tampang penipu. Sakitnya di sini, Bu. Iya, tapi saya selalu bilang sama orang yang ngundang saya, minggu depan saya datang lagi. Kalau saya dikatain penipu, minggu depan saya datang lagi. Minggu depan tolong diundang lagi yang ngatain penipunya. Yang minggu depannya saya datang lagi ke Lumajang, nggak datang orang yang ngatain saya penipu. Terus saya bilang ke ibu yang ngundang saya bilang, minggu depannya saya datang lagi. Pada minggu ketiga, orang yang ngatain saya penipu itu nggak datang juga. Ya, sebetulnya ada orangnya juga mungkin nonton pada malam hari ini, Mas Nasir ya. Terus minggu ketiga sebetulnya saya sudah hopeless. Saya pikir sudah 3 kali saya datang ke Lumajang, orang yang ngatain saya penipu tidak datang juga. Pas ketika saya mau pulang ke Bogor, saya pikir 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Kenapa saya nggak datengin 1 kali lagi?
Nah inilah rencana Tuhan. Ketika pada minggu keempat saya datang lagi ke Lumajang, ke rumah yang sama, orang yang ngatain saya tampang penipu itu datang, Bu Tia. Dia datang, lalu dia beli waktu itu 3 botol. Waktu itu masih harga belum naik, jadi dia beli 3 botol 100.000. Dan rencana Tuhan itu sangat luar biasa. Sekarang beliau sudah posisi Leaders Club, ya, dan sekarang beliau sudah bisa kebeli mobil. Nah itulah ya, yang menjadi inspirasi, kebanggaan ketika Anda totalitas jalanin Milagros, Bu Tuti. Nikmatin prosesnya. Ya kebanyakan banyak orang bilang gini, Pak saya pengen seperti Pak David, seperti leader-leader yang lain penghasilannya ratusan juta dan lain sebagainya. Nggak bisa Anda join hari ini, Anda pengen bulan depan langsung seperti penghasilan seperti itu. Saya bilang bohong. Anda harus lewatin dulu prosesnya nih. Anda jadi member dulu, Anda naik jadi leader. Dari leader Anda naik jadi core leader. Dari core leader Anda naik jadi Leaders Club. Leaders Club Anda naik lagi jadi eksekutif. Eksekutif baru Anda jadi manajer, bahkan director. Nah itulah prosesnya, kuat atau tidak kita lewatinnya. Seperti itu Bu Tuti, semoga semangat. Sudah terjawab ya Bu Tuti, ternyata mensupport mitra itu nggak langsung dengan hal yang besar, atau harus seperti Pak David langsung, tapi tadi nikmati dan jalani tahapan prosesnya. Luar biasa. Terima kasih Pak David. Semoga Bu Tuti sudah menjawab pertanyaannya. Kita ke penanya kedua. Boleh langsung. Dari siapa ini? Musyanta. Oke. Bapak Musyanta. Baik, Pak David, bagaimana pelanggan di luar kota dengan jarak yang jauh bisa kita bina menjadi mitra Milagros, mengembangkan Milagros di kotanya tersebut? Beda kota nih Pak, gimana? Ya, sebetulnya kalau jangankan kota ya, negara pun kita bisa. Karena kan sekarang sudah zamannya sosmed, ada grup, dan lain sebagainya. Yang pertama, kalau membina pelanggan di luar kota yang jaraknya jauh, ya saya selalu sebulan sekali roadshow, ketemu ke mitra-mitra, ke leader-leader saya. Terus untuk mengembangkannya kita tetap harus turun, Bu. Iya, kita harus support. Kita nggak bisa cuma telepon, ayo semangat, jalanin Milagros ya, semangat, semangat, semangat. Ya mereka setiap kota kan pasti punya masalah. Tapi kalau kitanya turun roadshow, ketemu leader kita dengerin masukan dari mereka, keluhan dari mereka, kita akan cariin solusinya, kita buatin acara home sharingnya dan lain sebagainya, kan lama-lama berkembang. Begitu Pak Musyanta. Ya jadi jangan jadiin masalah itu sebuah masalah, tetap cari solusinya, bagaimana kita menyikapinya. Jadi mudah aja, kalau punya mitra jarak jauh di luar kota, buatin grup. Di grup WhatsApp kan sekarang sudah ada grup WhatsApp, jadi mereka tetap bisa komunikasi, kasih info, dan tetap kalau misalkan sudah berkembang, kita tetap harus hadir ke sana. Mau sukses harus berani bayar harganya. Siap, luar biasa, terjawab lengkap. Ternyata ya tadi, walaupun pandemi, seperti tadi yang Pak David sampaikan, masih juga dilaksanakan offline, ya itu juga bukan hambatan. Artinya masih tetap bisa dilaksanakan. Apalagi menurut Pak David ini, jarak atau luar kota di kondisi yang sekarang ini bukan juga jadi sebuah hal yang sulit, tapi malah jadi sebuah tantangan ya Pak ya? Betul, betul sekali Bu. Iya. Bahkan menurut Pak David juga belajar jadi masuk ke dunia online, sekarang serba digital juga akhirnya menjadi tantangan Pak David, dan dilahap juga nih sama Pak David. Gimana terus menjaga mitranya. Inilah konsistennya Pak David Hendra dalam membina para mitranya yang konsistennya luar biasa dan sampai hal yang terkecil. Jadi jarak itu bukan lagi hal yang dijadikan kendala Pak Musyanta ya. Jadi sudah bisa terjawab. Gini, mungkin saya tambahin dikit, Bu. Saya tambahin dikit. Kalau jalanin Milagros, kalau misalkan saya pribadi jalanin Milagros itu nggak pakai logika, saya pakai emosi. Kalau saya jalanin Milagros pakai logika, berarti jatuhnya hitung-hitungan. Wah, keluar kota, bensin berapa, makan berapa, nginep di hotel berapa. Wah, belum tentu jalan. Itu logika. Tapi kalau pakai emosi,
udah gue jalan dulu aja keluar kota, gue temuin dulu mitra gue, mudah-mudahan dia jalan, mudah-mudahan ini aset gue jalan nantinya ketika gue pulang. Dia percaya sama kita, kan bangun kepercayaan dulu. Makanya buat Pak Musyanta, saya tambahin sedikit, jalanin Milagrosnya jangan pakai logika, Pak. Kalau logika nggak akan jalan-jalan, Pak, nggak akan bantu mitra, kan hitung-hitungan logika. Ya belum makan, belum bensin, belum segala macam. Pakai emosi aja, Pak. Mudah-mudahan dia jadi aset saya. Mudah-mudahan dia jadi David baru. Mudah-mudahan dia jadi Musyanta baru di kota tersebut. Luar biasa. Jadi kalau mikirin pakai logika, jarak antar kota ini jauh, biaya dan lain-lain. Tapi ketika pakai emosi, semangatnya naik, energinya naik, dan itu pasti akan tertular ya, Pak, sama mitra ketika Bapak datang ke situ, terbayang apa yang sudah dikorbankan atau diperjuangkan untuk mereka, itu pun akan jadi energi para mitra yang didatangi di luar kota itu. Iya, betul ya. Luar biasa sekali. Kita masih tunggu satu pertanyaan yang masih dipilih sama para operator nih, Pak David. Kita tunggu pertanyaan mana yang terpilih untuk dapat giveaway, dan yang pasti pertanyaan ini yang menarik. Baik, ada stokis merah Milagros, Pak Mike atau Bu Mike ini? Bu Mike mungkin ya. Pak David, saya mau bertanya, Pak David kan terkenal banget touringnya nih. Oh, Pak David suka touring ternyata. Oke, keluar kota di mana-mana, dari barat sampai timur. Nah, saya termotivasi sekali nih, Pak. Tapi tipsnya apa sih Pak David untuk kita ibu-ibu dengan keterbatasan mobile supaya bisa disupport bisa support konsisten ke mitra-mitranya kita di luar kota? Buat ibu-ibu, gimana Pak? Termasuk mungkin saya ya. Ya, ibu-ibu, sebetulnya ibu-ibu powernya lebih jos ya, kalau ibu-ibu itu lebih main di hati, Bu. Yes. Dia lebih sebetulnya kalau misalkan Anda leader wanita, itu sebetulnya saya bilang itu lebih hebatnya, kenapa? Karena main dari hati. Jadi ketika misalkan ibu-ibu ketemu ibu-ibu itu lebih klop dibanding kalau misalkan ada ibu-ibu ketemu bapak-bapak, kan kayaknya kurang klop. Jadi buat Bu Mike, pertanyaannya, nah saya termotivasi sekali. Tapi tipsnya apa Pak David untuk kita ibu-ibu dengan keterbatasan mobile supaya bisa support konsisten ke mitra-mitra kita yang di luar kota? Ya pastinya kalau ibu-ibu kan harus ada di rumah, harus ngerawat anak, harus melayani suami juga. Pastinya ada keterbatasan. Tapi kan kita bisa pakai handphone. Iya, yang tadi saya bilang pakai handphone. Saya punya mitra, Mbak Mike, ada di Hong Kong. Saya jarang sekali ketemu, ada mitra di Hong Kong, ada mitra di Taiwan, ada mitra di Singapura. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, via telepon, sekarang kan udah zamannya telepon gratis via WA, betul? Jadi kalau Anda mau support mitra Anda di luar kota, kan Anda bisa telepon gratis. Anda bisa buat grup WA, Anda bisa kasih share infonya. Terus bikin grup info dan lain sebagainya, bikinin acara-acara seperti ini kan bisa live di grup juga, ya kan? Tanya jawab seperti mitra kan, seperti walaupun seperti ini, Mbak Mike ada di mana nih? Ya mungkin di Semarang, saya ada di Bogor, tapi dengan live seperti ini kan seperti ketemu. Anda bisa tanya seperti saya datang ke Semarang. Jadi sebetulnya ibu-ibu harusnya gunakan kesempatan ini via online, via handphone. Handphone itu dimanfaatkan. Sekarang kalau misalkan setiap bulan kita isi kuota. Tiap bulan isi kuota. Yang untung siapa? Kita pakai apa? Facebook, kita pakai WhatsApp, kita pakai dan lain sebagainya. Kalau kita isi kuota, itu yang untung itu yang punya aplikasi Facebook, yang punya aplikasi WhatsApp, yang punya aplikasi segala macam. Mereka jadi triliuner. Kenapa? Karena orang Indonesia, bahkan seluruh dunia, tiap bulan isi kuota. Kenapa kita nggak manfaatin ibu-ibu yang di rumah, itu promo. Promo di grup, promo di status, terus buat grup. Kan Anda sudah bayar kuota. Telepon via WA kan gratis gitu loh. Jadi buat Mbak Mike, nggak usah pusing. Anda manfaatin handphone Anda buat grup, Anda video call, Anda telepon, Anda follow up. Dan ingat, buat ibu-ibu itu kalau dari hati ke hati itu
pasti kena. Mitra Anda pasti akan semangat kalau misalkan Anda dari hati ke hati. Karena kan ibu-ibu ketemu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak main hati ya berabe ntar ya. Jangan, nggak boleh. Iya. Seperti itu, Mbak Mika. Jadi nggak ada masalah pakai manfaatin handphone-handphone kita. Kalau saya bisa buat mitra saya di Hong Kong, Mbak Miki jadi eksekutif leader, bahkan di Hong Kong, luar negeri. Pastinya kalau jarak antar kota itu bisa lah via telepon, via grup Facebook, dan lain sebagainya. Luar biasa. Jadi nggak ada batasan, nggak ada hambatan. Betul. Paham. Betul. Kenapa Bapak selalu ada di PG? Buat perempuan atau apapun, Pak David ini selalu memberikan jawabannya. Jadi buat wanita atau apapun ternyata hanya dengan handphone dan tadi pastikan pakai hati itu akan closing ya. Baik, luar biasa sekali. Yang di Hong Kong aja sudah bisa mencapai IL ya Pak, Executive Leader. Ini pencapaian untuk Pak David yang luar biasa membawa mitranya sampai ada tingkat itu. Luar biasa sekali. Baik. Ya, via telepon, via handphone, gunakan handphone lah. Sayang isi kuota tiap bulan, tapi kita cuman bikin kayak yang punya aplikasi. Manfaatin handphonenya. Baik, luar biasa sekali Pak David. Dan tadi 3 pertanyaan sudah dipilih, sudah dijawab juga sama Pak David. Inspirasi yang luar biasa dari awal, walaupun ada kendala dan lain-lain. Tapi ternyata apa yang diberikan oleh Pak David dikeluarin semua. Mungkin biasanya hanya mitra-mitra Pak David yang dengar, tapi sekarang hari ini di Ngemil Pak David ngebongkar semuanya buat kita Somila. Dan saya jadi luar biasa tertarik gimana caranya Pak David ini terus loyal mensupport mitra tanpa ada hitung-hitungan. Ternyata hitungan investasi Pak David itu bukan dari soal berapa biaya yang dikeluarkan. Dan baik pemirsa, maaf Somila. Baik Somila, ini kita mau undi nih Pak David. Ada 3 giveaway buat mereka yang sudah join tadi di pertama, yang sudah sempat isi link absen karena sudah janji, kita nih mau kasih giveaway, boleh diundi dan pastikan masih ada nih 3 orang ini yang terpilih, masih ada dan standby di email. Oke, Pak David, diundi aja. Siapa yang dapat special gift-nya? Ada 3 nama. Siapa ini? Sudah bisa dimulai. Oke, ini ternyata diundi siapa yang beruntung. Oh, luar biasa, banyak juga yang Somila. Stop. Coba Pak David, nanti Pak David yang kedua ya. Ada Bapak Rian Hidayat. Oke, Pak Rian Hidayat. Tunggu kiriman giveaway dari tim Milagros. Iya, Hidayat. Baik, Pak David, nanti Pak David yang bilang stop ya. Oke, siap. Oke. Belum muter. Stop.
Ada Novi BFC, selamat Ibu sudah join dari bareng kita di Ngemil. Kemudian ada satu lagi Pak David, boleh ya diputar? Boleh. Bapak bilang stop. Stop. Ada Rustiani, ya, yang tadi 3 nanti dikonfirm oleh tim kami di Milagros. Baik, Pak David, terima kasih waktunya yang luar biasa. Terima kasih Pak David sudah luar biasa juga ikhlas berbagi informasi, strategi, bahkan motivasi yang mungkin hari ini berapa banyak Somila yang ada di Ngemil juga terinspirasi dan mulai mungkin besok mereka akan melakukan yang strategi Pak David lakukan kepada mitra-mitra. Baik, Pak David, tadi seperti yang Pak David sampaikan, semoga ini juga menjadi motivasi juga buat para Somila di sini. Pak David, terima kasih luar biasa. Pak David sehat terus, keluarga, salam buat istri, Sama-sama. salam kembar, sukses terus, lancar terus. Sama-sama. Rongkonya semakin bermanfaat dan berkah buat Pak David dan keluarga. Besok hari kemerdekaan, merdeka Pak David. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak David. Selamat malam. Sama-sama Bu Tia. Malam. Baik, Somila, sudah 1 jam lebih bahkan kita ngobrol-ngobrol. Ini luar biasa, energi yang luar biasa juga dari Pak David Suhendra sebagai manajer qualified yang ada di Milagros. Pencapaiannya beliau sampai titik ini ternyata banyak sekali hal-hal atau poin-poin yang bisa dijadikan juga inspirasi buat closing para mitra leader dan dalam membina para mitra di lapangan. Tidak ada hal yang menjadi hambatan ternyata. Berbisnis tidak menggunakan logika tapi emosi untuk mencapai sesuatu. Nikmati tahapannya dan ada kalimat yang menarik dari harapannya Pak David tadi. Banyak pebisnis yang mementingkan kepentingan pribadi tapi hanya sedikit yang melakukannya dan yang sedikit itu yang akan benar-benar berhasil. Saya Tia, sampai bertemu di Ngemil minggu depan. Terima kasih Somila, mohon maaf atas segala hambatan dan lain-lainnya. Semoga Ngemil malam ini bermanfaat buat Somila semua. Dan saksikan Ngemil minggu depan dengan narasumber yang lebih menarik dan menginspirasi lagi para Somila. Miracle Inside, Glowing Outside. As the sun was rising on the 4th of April, days and weeks and years have been bypassing. I was stuck in this, not being too faithful, so young and dumb.